Baik pemirsa, masih melanjutkan kembali dialog kami masih bersama dengan para narasumber yang telah hadir bergabung bersama kami. Ada Fajar Laksono, juru bicara Mahkamah Konstitusi, Firman Jayadaeli, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Mustafa Nahra, juru bicara Timnas Amin, dan juga Prof. Juanda, pakar hukum tata negara. Selamat malam Prof. Juanda, selamat bergabung di Sindo Prime. Assalamualaikum. Baik, Prof, tadi kita sudah membahas bagaimana proses gugatan sengketa pemilu ke MK ini akan berlangsung dan bagaimana tanggapan dari masing-masing juru bicara, baik dari kubu Timnas Amin dan juga dari kubu TPN. Bagaimana menuntut dan juga mengharapkan adanya keadilan dari Mahkamah Konstitusi. Namun memang lagi-lagi semua keputusan nantinya ada di Majelis Hakim MK. Dari sudut pandang Prof. Juanda sendiri, bagaimana masyarakat Indonesia, bagaimana dua kubu ini dan bagaimana kontestasi Pilpres ini yang pada akhirnya mengajukan gugatan sengketa pemilu bisa mempercayai kredibilitas dari Mahkamah Konstitusi, Prof. Ya, baik. Saya kira secara konstitusi dan undang-undang dalam pemilu itu sendiri, terus undang-undang Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan kepada siapapun dalam Pilpres apapun Pileg yang merasa hak dan kepentingan dirugikan, maka jalur hukum yang tepat adalah memang di Mahkamah Konstitusi. Dan sejak awal, setelah tanggal 14 Februari sudah saya sampaikan bahwa ini pasti ya berujung di Mahkamah Konstitusi. Apalagi arus angin begitu dahsyat dari 01 dan 3 mengatakan banyaknya kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pihak. Itu dasar saya mengatakan bahwa ini akan berakhir, dan ternyata benar sudah mereka siapkan, dan tidak lebih dari 3 kali 24 jam sudah bergulirlah pendaftaran. Nah, ini saya kira sudah menunjukkan kesiapan, tinggal lagi nanti KPU tentu berjuang juga untuk membela apa yang dia putuskan, membuktikan dan seterusnya. Saya kira inilah merupakan perangkat dalam sebuah negara hukum dan negara hukum, negara demokrasi. Tinggal lagi benar masyarakat mau melihat ya, kalaupun memang ini ada dugaan-dugaan kecurangan, pelanggaran yang dilakukan oleh KPU atau pihak yang terkait, katakanlah demikian 02 nanti, maka ini adalah ajang pertarungan untuk mencari keadilan. Dan apalagi di dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi sendiri dan di dalam konstitusi kita mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah sebuah proses bagaimana menegakkan konstitusi, hukum, dan keadilan. Prinsip ini adalah mungkin ya saya tangkap 01, 02 ini mencari keadilan, karena disinilah ajang terakhir, dan masyarakat juga berharap hakim-hakim yang memang ya selama ini ada beberapa orang yang dianggap tidak berpegang lagi pada prinsip-prinsip yang sebagaimana yang harus dilakukan, apalagi sudah pasca putusan 90 ini. Saya kira kita berharap hakim konstitusi kembalikanlah marwah sebagai hakim konstitusi yang mulia, yang kata-kata mulia untuk menjunjung hukum, menjunjung konstitusi, keadilan, dan janganlah bermain di ranah-ranah politik lagi, saya kira. Dan saya yakin pembelajaran kemarin ada yang terkena pelanggaran kode etik, saya kira itu adalah merupakan sebuah tamparan keras ya, baik secara konstitusi maupun secara individu. Oleh karena itu, maka nanti ini adalah pertarungan antar para ahli hukum, terus tarik-menarik dan memperlihatkan bagaimana kekuatan dan keabsahan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, termasuk yang terkait. Saya kira terkait akan tentunya pihak 02 menjadi terkait. Ini adalah seru memang. Saya ini pikir para praktisi, para ahli tentu mengajukan, nanti ada ahli ya, ahli hukum tata negara, mungkin ahli hukum administrasi dan seterusnya. Saya kira ini adalah memang tepat sekali diajukan di situ. Tapi memang benar ya, kalau memang hakim konstitusi itu nanti
ingin melakukan terobosan-terobosan dalam kerangka untuk mewujudkan azas-azas yang ada dalam pemilu sendiri, misalnya luber, azas imparsial dan seterusnya, saya kira hakim konstitusi harus berani kalau memang itu adalah punya alat bukti yang kuat, misalnya 01, 02 mampu membuktikan TSM-nya dan seterusnya, maka saya harap hakim konstitusi tidak ragu untuk mengambil sebuah keputusan yang berkeadilan, dan tentu adalah ini untuk dalam rangka menegakkan negara demokrasi kita, khususnya dalam proses pemilu yang bermartabat. Ini yang ditunggu oleh masyarakat luas, dan nanti itulah yang kita harapkan. Tapi kalau tidak berani atau hakim-hakim kita masih bermain di dalam ranah politik, saya kira wajar kalau masyarakat itu tidak percaya, dan wajar juga masyarakat itu nanti akan kecewa atas putusan ini. Saya kira demikian. Iya, seru nantinya akan kita lihat bersama-sama bagaimana para ahli bisa membuktikan kecurangan dan bagaimana nantinya kualitas dari majelis hakim dari Mahkamah Konstitusi bisa mengetuk palu terkait dengan bukti-bukti yang dilampirkan nantinya. Dan Mas Fajar, ini tentunya menjadi pertanyaan banyak orang dan harus saya wakilkan menanyakan hal ini terhadap Mas Fajar, bahwa siapa nantinya yang akan terlibat dalam mengatasi sengketa pemilu ini, karena sebelumnya kita tahu bahwa Anwar Usman sempat terlibat dan memberikan karpet merah kepada keponakannya untuk maju sebagai calon wakil presiden. Dan nantinya apakah Anwar Usman ini akan terlibat dalam menangani sengketa pemilu ini? Iya, saya kira itu sudah jelas ya Mbak ya. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bulan Oktober atau November itu kan sudah jelas ada beberapa sanksi yang diberikan pada hakim konstitusi Anwar Usman, dan salah satunya adalah melarang untuk ikut mengadili perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Itu jelas itu ya, dan sampai sejauh ini Mahkamah Konstitusi juga memastikan bahwa karena nanti PHPU Pilpres ini digelar seluruhnya secara pleno, maka seluruh hakim konstitusi itu ikut memeriksa, ikut memutuskan, kecuali sebagaimana yang diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu clear Mbak. Jadi akan ada 8 hakim konstitusi yang nanti akan bertindak sebagai majelis hakim yang akan memeriksa itu secara pleno gitu ya, dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Berarti nantinya siapa-siapa saja 8 hakim ini, siapa-siapa saja yang akan terlibat dalam sengketa Pilpres masih akan menjadi perbincangan di dalam rapat pleno nanti? Bukan. Seluruh hakim konstitusi. Hakim konstitusi itu kan ada 9. Oke. Hakim konstitusi ada 9, menurut putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, 1 tidak boleh ikut terlibat di dalam memeriksa perselisihan hasil Pilpres. Artinya berarti dari tidak diizinkan ya? Berarti 8 hakim konstitusi yang lain yang nanti akan memeriksa dan memutus perkara perselisihan hasil Pilpres. Baik, berarti berdasarkan dari putusan Majelis Kehormatan MK memang bahwa Anwar Usman tidak diizinkan untuk terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan juga pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilu. Ada tanggapan dari Anda, Mas Firman? Iya, mungkin tentu ini sesuai dengan keputusan MK-MKRI. Barangkali yang bisa diantisipasi adalah, dan yang perlu diantisipasi adalah jikalau ada perbedaan di antara 8 ini. Tentu MK sudah menyediakan sejumlah instrumen untuk bisa mengatasi jikalau tempat-tempat ketika misalnya ada pembicaraan dan permusyawaratan. Dan yang berikut adalah tentu posisi Mas Fajar dalam dialog ini kan posisi dilematis. Karena yang ditanyakan kan soal teknis, prosedural, administratif semata. Tapi kita mengharapkan semoga
ada di antara hakim mahkamah mendengar menonton dialog ini. Karena hakim juga tentu yang memiliki kewenangan konstitusional tentu juga dalam posisi tidak bisa juga menanggapi jikalau dalam dialog terbuka seperti ini. Tapi paling tidak mendengar, dan yang didengar adalah bukan hanya aspirasi dari 03, 01, tapi jikalau terbuka mata hati keadilan, mata hati keluhuran dan kemuliaan MK dan jajarannya terhadap aspirasi masyarakat dalam bentuk perguruan tinggi, intelektual, ilmuwan, cendekiawan, mahasiswa, guru, petani, civil society, NGO, ormas, aktivis perempuan, kalangan-kalangan profesional, kemudian juga aktivis pemuda, maka sesungguhnya ini bukan hanya kepentingan partikular kelompok dari 03 TPN Ganjar Mahfud, tetapi benar-benar spesifik merasakan, bisa dikoreksi, bisa dikonfirmasi. Dan jikalau merujuk pada pengalaman empirik keagungan dari Mahkamah Konstitusi yang memang beberapa hal bersifat kredibel menjaga keagungan putusan, maka bisa sebetulnya ada kemauan ya. Karena misalnya dalam rangka putusan 90 itu kan sebetulnya kebijakan hukum terbuka, tapi disentuh oleh MK. Padahal sebetulnya itu ranah dari pembentuk undang-undang DPR dan Presiden. Artinya sebetulnya ada sisi-sisi yang bisa ditampilkan oleh Mahkamah Konstitusi, walaupun itu salah sebenarnya. Nah, yang kedua adalah juga misalnya berkaitan dengan putusan yang terakhir kemarin soal Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bahwa pilkada serentak yaitu dijatuhkan pada bulan November. Jadi ada modal sebetulnya Mas Fajar, Bapak-bapak, Ibu Hakim MK, jikalau menempatkan yang paling atas adalah yaitu untuk memperkuat demokrasi, mengukuhkan kembali konstitusi kita demi untuk kedaulatan rakyat. Jangan melihat semata soal 03, kepentingan 01, bahkan jangan juga melihat soal 02, tapi ini adalah demi untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Ini pertaruhan serius, sungguh-sungguh pertaruhan serius. Kebetulan saja kasusnya adalah kasus Pilpres. Kita bisa melihat misalnya persidangan-persidangan di Dewan HAM PBB, walaupun kita tidak harus diintervensi, tetapi itu adalah kepedulian yang dalam. Bagaimana kita memaknai soal itu, pandangan itu, demikian juga pandangan dari masyarakat Indonesia mengenai soal masa depan Indonesia yang harus benar-benar mengukuhkan apa yang menjadi ketentuan konstitusi kita. Kesempatan bagi MK untuk bisa melakukan itu melalui terobosan-terobosan. Jangan tertutup pintu mata hati keadilan kalau melihat misalnya soal pelanggaran TSM. Sebab kalau hanya sekedar melihat hanya soal angka nominal, maka marwah martabat yang sangat tinggi Mahkamah Konstitusi yang memang sudah ditempatkan secara khusus di dalam sistem konstitusi kita, dalam sistem politik ketatanegaraan kita menjadi buyar, hilang. Lalu kemana rakyat mencari keadilan? Kepada masyarakat mencari keadilan yang substansial, keadilan demokratis, keadilan yang otentik. Nah, untuk itu maka hari-hari ke depan ini selama 14 hari itu sungguh-sungguh kesempatan bagi Mahkamah Konstitusi yang berbasis pada integritas, kualitas dan profesionalitas hakim MK. Kami masih optimis dan berpengharapan optimisme ini bisa konkret ya, bisa diakomodasi, bisa juga diagregasi oleh Mahkamah Konstitusi. Saya kira begitu. Tapi apa yang menjadi isi narasi, isi petitum, bagaimana saksi ahli dan saksi fakta itu tidak perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini. Sebab ini bagian yang nantinya kami sampaikan. Demikian juga Mbak. Iya, oke. Baik, yang terakhir Prof. Juanda, apa tanggapan Anda terhadap segala bentuk penjelasan yang tadi sudah disampaikan oleh perwakilan dari TPN Ganjar Mahfud oleh Mas Firman, bahwa tadi ada yang menarik yang saya tangkap bahwa katakanlah ini memang ada 8, kemudian memang Anwar Usman tidak diizinkan untuk terlibat, namun bagaimana nantinya situasi yang terjadi dan lain sebagainya, apa yang menjadi tanggapan dan juga concern Anda akan hal ini, Prof? Ya, saya kira kan begini kan, tentu saya yakin kawan-kawan 01 dan 03 ini ya sudah menyiapkan segala kekuatan hukum tentunya
ya, bukan kekuatan yang lain ya. Sehingga dengan demikian nanti tergantung soal pertama keabsahan dan validitas dari alat bukti yang diajukan. Memang alat bukti itu banyak sekali, saya yakin itu ada. Dan yang kedua, tentu antara 01 dan 03 walaupun tidak mau dikatakan ada kompak, tapi sudah melakukan sebuah koordinasi antar mereka ya, pasti tidak mungkin. Karena kalau misalnya, bahkan mungkin saja ahli-ahli hukum atau pengacaranya sudah mencocokkan beberapa argumentasi hukum dengan alat bukti yang ada. Dan kemudian, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa KPU juga tidak bisa kita anggap tidak siap. Tentu mereka sudah menyiapkan jauh-jauh hari dengan ahli hukumnya. Nah inilah terakhir tentu ya, kita melihat apakah hakim konstitusi itu mau menggunakan paham filsafat hukum itu adalah positivistik, legalistik, atau memang menyadari bahwa ini kepentingan dalam kerangka menegakkan konstitusi dan keadilan, maka bisa saja terobosan-terobosan hukum diambil oleh majelis hakim dengan menggunakan mazhab hukum alam misalnya. Di dalam mazhab hukum alam yang saya pahami ya, yang sudah tua itu adalah tidak ada kata hukum itu kalau tidak ada keadilan. Itu kata Plato dan Aristoteles. Artinya di dalam hukum itu harus ada keadilan. Itu menurut mazhab hukum alam. Nah, terlepas dari mazhab-mazhab apa yang digunakan oleh majelis hakim nanti, maka yang kita inginkan bagaimana hakim itu benar-benar menjalankan fungsi dan wewenangnya secara adil, secara arif, ya, secara bijaksana, transparan, demi untuk memberikan keadilan kepada seluruh umat atau seluruh bangsa ini melalui gugatan yang diajukan oleh 01 dan 03. Dan itu ketika itu sudah dilakukan oleh majelis hakim, apapun hasilnya nanti walaupun tidak bulat, maka sebagian besar bisa menerima. Kalau tidak, maka catatan-catatan yang jelek juga akan dihadirkan, maka ini tidak bagus. Namanya konstitusi, tetapi tidak menegakkan konstitusi dan tidak menegakkan keadilan, maka kehancuran negara hukum ini akan kita lihat. Baik. Saya kira itu. Ya, baik. Ya, pada akhirnya nanti kita akan melihat sendiri bagaimana catatan-catatan itu akan diberikan oleh para majelis hakim Mahkamah Konstitusi. Apakah akan memberikan catatan yang baik atau justru yang sebaliknya. Terima kasih untuk para narasumber. Ada, mungkin bisa ditanya sama Mas Fajar tadi, bagaimana kalau 4-4? Kalau 4-4 mempunyai hasil yang sama begitu? Iya. Nah ini Pak Firman, terima kasih. Ini pertanyaan menarik dan sering ditanyakan gitu ya. Kalau orang mengira pasti ini jumlahnya genap, bagaimana kalau 4-4? Lalu apa putusan Mahkamah Konstitusi, kan begitu. Nah, jadi di pasal 45 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu diatur soal pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi di rapat permusyawaratan hakim itu kan. Nah, pertama pengambilan keputusan itu diambil secara musyawarah mufakat. Clear. Jadi bagaimana kemudian dikedepankan musyawarah mufakat. Kemudian kalau itu tidak tercapai, itu diendapkan dulu, ditunda dulu. Supaya hakim itu mengendapkan dulu, baru digelar musyawarah mufakat yang kedua. Jadi bagaimana kemudian pasal 45 itu mengkonstruksikan musyawarah mufakat itu 2 kali. Lalu setelah 2 kali, itu tidak berhasil juga dicapai keputusan, mufakat tidak dicapai, maka keputusan itu diambil dengan suara terbanyak. Nah, bagaimana kalau kemudian 4-4? Nah, diatur di pasal 45 ayat 8 itu. Kalau posisinya 4-4 gitu ya, dengan keduanya itu punya pendapat yang berbeda secara diametral, maka keputusan Mahkamah Konstitusi adalah ditentukan di mana posisi ketua sidang pleno. Nah, ini clear di dalam pasal 45 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan itu menjadi hukum acara yang hari ini disepakati dan itu sudah berlaku.
itu undang-undang Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak ada deadlock, tidak ada sampai kemudian macet, tidak ada keputusan, tapi itulah hukum acara, itulah tata acara ketika MK mengambil keputusan. Jadi mana putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan di mana ketua sidang pleno pada saat itu berada. Itulah putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini undang-undang Mahkamah Konstitusi, Bang Firman. Karena kalau misalnya sudah tahu, tapi biar dari MK aja yang menyampaikan. Karena memang kalau berbicara soal ini, Mas Firman, memang pasti segala bentuk skema tentunya sudah diantisipasi, begitu kan? Makanya tadi seperti yang tadi saya sampaikan begitu, bahwa nantinya ini semua kembali lagi kepada Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi. Apakah memang ingin memberikan catatan yang baik untuk masyarakat Indonesia atau sebaliknya? Karena apapun skemanya, Mas Firman, itu pasti sudah diantisipasi nantinya. Baik, karena waktu kita... Baik, tapi karena waktu kita terbatas, para narasumber, mungkin nanti kita akan mengatur waktu lagi untuk membahas topik yang sama. Kita akan tunggu dan kita akan saksikan bersama bagaimana catatan itu akan diberikan dan akan terus diingat untuk masyarakat Indonesia. Jadi para majelis hakim Mahkamah Konstitusi, kami akan tunggu bagaimana Anda bisa menegakkan dan juga kebenaran dan juga keadilan bagi rakyat Indonesia. Terima kasih untuk para narasumber, Mas Fajar Laksono selaku juru bicara Mahkamah Konstitusi, terima kasih. Mas Firman Jaya Daily, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Mas Mustafa Nahra, juru bicara Timnas Amin, dan juga Prof. Juanda, pakar hukum tata negara. Terima kasih dan selamat malam Bapak-Bapak.